Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga diberikan kesehatan agar kita terhindar dari virus yang sedang mewabah di negara kita ini, terutama di daerah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, tak lupa pula kita sama-sama berdoa agar kiranya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar bersama-sama teman kita serta guru-guru kita di sekolah kita yang tercinta. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas menulis teks deskripsi. Ayo, di sini udah ada belum yang bisa nulis teks deskripsi? Nah, kalau belum, mari kita belajar bersama-sama pada pertemuan kali ini. Gimana sih cara nulis teks deskripsi itu? Baiklah, kita masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita tempuh dalam pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasar 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, misalnya sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Nah, yaitu secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh, yang pertama, peserta didik mampu menyajikan data dari objek yang diamati. Yang kedua, peserta didik mampu menulis sebuah teks deskripsi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi dari objek yang sudah diamati. Baiklah, kita masuk saja ke langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Langkah yang pertama yaitu menentukan atau memilih objek. Nah, di sini objek adalah sumber data sekaligus sasaran dalam penyusunan teks deskripsi. Banyak objek di lingkungan sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai objek penulisan teks deskripsi, seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Jadi, objek yang ada di sekitar kita itu bisa kita jadikan menjadi sebuah teks deskripsi. Bisa jadi kamu jalan-jalan ke sebuah tempat wisata. Nah, kamu ceritakan pengalaman yang kamu dapatkan, gimana sih tempat wisata yang kamu kunjungi itu? Nah, kamu kembangkanlah menjadi sebuah teks deskripsi. Atau kamu ingin menggambarkan gimana sih suasana kamar kamu. Nah, bisa juga kamu kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Jadi, objek yang akan dijadikan sebagai sasaran penulisan teks deskripsi harus ditentukan terlebih dahulu agar jelas dan terarah penggarapannya. Langkah yang pertama ini adalah kamu harus menentukan objek. Kamu ingin menulis teks deskripsi tentang apa? Atau kamu ingin mendeskripsikan sebuah objek apa? Nah, kamu tentukan dulu baru masuk ke langkah yang selanjutnya. Oke, kita lanjut. Langkah yang kedua yaitu menetapkan tujuan teks deskripsi. Setelah kamu menentukan objeknya, kamu tentukan tujuan kamu menulis teks deskripsi itu apa sih? Agar kamu tahu mengembangkan langkah yang selanjutnya atau membuat kerangka nantinya di langkah yang ketiga. Nah, tujuan kemarin kan tujuan menulis teks deskripsi kan kemarin sudah Ibu jelaskan juga. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan kembali tujuan utama teks deskripsi adalah memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Nah, dari penetapan tujuan ini akan sangat membantu penulis dalam mengembangkan tulisannya dan dapat memberikan arah kepada penulis. Atau contoh sederhananya, misalnya kamu ingin pergi ke sebuah tempat atau ke sebuah supermarket.
Nah, kamu pasti punya tujuan. Kamu ke tempat itu mau ngapain? Kamu ke supermarket itu mau ngapain? Mau beli apa? Apa aja yang mau kamu beli? Kamu kan pasti punya tujuan. Nah, di sini juga untuk menulis teks deskripsi, kamu juga harus menetapkan tujuan teks deskripsi itu. Teks deskripsi yang akan kamu tuliskan itu untuk apa kepada si pembaca. Oke. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Nah, setelah kamu menentukan tujuannya, kamu kumpulkan data yang kamu amati dari objek tersebut. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penulis perlu mencari data sesuai dengan objek yang dideskripsi. Ini adalah kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu pengamatan. Nah, untuk mendapatkan data, kamu perlu mengamati. Kamu amati dulu objeknya. Nanti kamu kumpulkan data-data yang kamu dapat dari objek. Misalnya, kamu mengamati sebuah bunga. Contohnya saja bunga melati. Nah, bunga melati yang kamu amatin itu, kamu mau ngambil data-datanya. Warna bunganya itu warna apa sih? Tingginya seberapa? Nah, bunganya itu kapan aja mekarnya? Kan pasti itu bisa kamu kumpulkan menjadi sebuah data. Harumnya bunga melati itu gimana sih menurut kamu? Nah, melalui pengamatan, penulis akan mampu melihat, mendengar, atau merasakan sendiri suasana objek yang akan dideskripsikan. Selain itu, penulis juga akan mendapatkan data menjadi sebuah teks deskripsi. Ketika melakukan pengamatan, kita perlu mempersiapkan kertas dan alat tulis untuk mencatat semua hal yang berhasil kita tangkap melalui kepekaan indera. Di sini maksudnya, saat kamu melakukan pengamatan, ada baiknya kamu membawa buku catatan dan alat tulis untuk mencatat data-data yang kamu amati. Nantinya, ini gunanya agar kamu tidak lupa nantinya. Kalau kamu hanya mengingat, kamu hanya menyimpannya di otak, kamu tidak mencatatnya, pasti sewaktu-waktu kamu bakalan lupa saat kamu ingin mengembangkannya menjadi sebuah teks paragraf. Misalnya, kamu mengamati, tapi kamu gak bawa buku catatan. Nah, ketika kamu mau menulis data-datanya, kamu bakal lupa, oh iya, tadi gimana sih objeknya, bunganya itu warna apa aja sih? Kamu pasti bakalan lupa. Jadi, baiknya itu kamu tulis, kamu catat satu persatu datanya. Oke. Selanjutnya, yang keempat, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan garis besar teks yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Sebelum menulis, kita perlu menetapkan kerangka tulisan sebagai pedoman atau acuan dalam menggambarkan objek yang akan ditulis. Melalui kerangka, penggarapan dan pengolahan tulisan menjadi lebih jelas dan terarah. Nah, dari data tadi yang sudah kamu dapat, kamu kembangkanlah menjadi sebuah kerangka. Yang kelima itu mengembangkan kerangka tulisan. Setelah kamu membuat kerangka tulisan tadi, kamu kembangkanlah kerangkanya itu seperti apa. Langkah yang tidak kalah penting dalam menulis teks deskripsi adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh dan lengkap. Artinya, dari kerangka yang sudah kamu susun, kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf atau sebuah teks deskripsi. Pengembangan kerangka tulisan akan menjadi lebih bagus dan menarik jika kamu berhasil melibatkan kepekaan pengarang, kepekaan perasaan, atau emosi dan imajinasi. Di sini maksudnya kamu bisa memasukkan atau menuangkan sedikit imajinasi kamu tentang objek ke dalam sebuah tulisan agar tulisan itu dapat menarik atau si pembaca tertarik untuk membacanya. Nah, melalui kepekaan emosi dan imajinasi, data yang tertuang dalam kerangka tulisan bisa dikembangkan deskripsi yang lebih terperinci sehingga mampu memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan contoh menyusun langkah penulisan teks deskripsi.
Yang pertama itu tadi kan kita menentukan objek. Nah, kita tentukan dulu objek yang ingin kita deskripsikan. Di sini contohnya adalah taman rumah. Kita ingin mendeskripsikan gimana sih taman rumah itu. Oke. Nah, langkah yang kedua itu menetapkan tujuan teks deskripsi. Tujuan kita menulis atau mendeskripsikan taman rumah itu apa? Nah, di sini contohnya tujuannya itu memberikan gambaran tentang taman rumah kepada pembaca sehingga pembaca seolah berada di taman tersebut. Jadi kita ingin mengajak si pembaca itu, ini loh taman rumahku itu seperti ini. Di taman rumahku itu ada ini, ada ini, ada ini, gitu. Nanti kamu jelaskan di teksnya. Nah, yang ketiga itu adalah pengumpulan data. Di sini kurang jelas slide-nya, jadi Ibu akan sampaikan secara lisan. Yang pertama itu ukuran taman sekitar 30 kali 15 meter. Taman terlihat bersih dan asri. Yang ketiga itu rumput Jepang terbentang setengah ukuran taman. Tahu kan rumput Jepang, rumput yang kecil-kecil itu, nah yang biasa tumbuh di taman. Nah, yang keempat itu adalah pohon mangga dan pohon rambutan ada di sudut kanan dan kiri taman. Yang kelima, bunga anggrek tersusun rapi di bagian rak bunga yang bertingkat. Yang keenam, bunga mawar warna-warni tumbuh subur dan tersusun rapi di bagian selatan taman. Yang ketujuh, burung lovebird warna-warni berada di kandang dekat rak bunga anggrek. Yang kedelapan, kolam berukuran minimalis yang berisikan ikan mas koi dan bunga teratai yang tumbuh di atas kolam tersebut. Yang kesembilan, kupu-kupu warna-warni setiap harinya menghampiri taman. Yang kesepuluh, taman ini digunakan untuk menikmati suasana luar saat bosan berada di dalam ruangan, serta untuk menikmati udara segar. Oke, kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu membuat kerangka tulisan. Nah, di sini kerangka tulisannya itu adalah berupa struktur teks deskripsi. Yang pertama itu ada deskripsi umum. Deskripsi umumnya berisi taman rumah sebagai tempat menikmati keindahan alam sekitar rumah. Deskripsi bagiannya itu yang pertama ukuran taman. Tadi ukuran tamannya 30 kali 15 meter. Terus kondisi taman, asri dan bersih, rumput Jepang terbentang luas. Yang ketiga itu berbagai tanaman ada di taman rumah. Ada pohon rambutan, ada pohon mangga, bunga anggrek, mawar, dan bunga teratai. Yang selanjutnya itu adalah berbagai hewan ada di taman rumah. Ada burung lovebird, ikan mas koi, dan juga tadi ada kupu-kupu yang sering menghampiri taman. Yang terakhir itu adalah kegunaan taman rumah. Kegunaannya itu yaitu untuk menikmati suasana luar saat bosan berada di dalam ruangan dan untuk menghirup udara segar. Selanjutnya, kita kembangkanlah kerangka tulisan tadi menjadi sebuah teks. Nah, contoh judulnya itu adalah Taman Rumahku yang Asri. Kita baca sama-sama ya. Taman rumahku berada di bagian awal sebelum memasuki rumah. Biasanya, di taman ini kami sekeluarga senang menikmati suasana tenang dan menghirup udara segar. Dengan adanya taman rumah, kami tidak perlu pergi ke tempat wisata atau ke taman yang membayar uang masuk karena kami sudah punya taman sendiri. Kami selalu rajin merawat dan membersihkan taman kami agar terlihat asri dan bersih. Luas ukuran taman kami adalah 30 kali 15 meter. Kami menanam rumput Jepang di sekitar taman agar terlihat bersih.
Walau tak terlalu besar, tapi kami rasa sudah cukup untuk menampung udara segar untuk kami. Di taman rumah kami terdapat berbagai jenis bunga. Di rak bunga tersusun rapi bunga anggrek yang setiap harinya memanjakan mata kami dengan warnanya. Di bagian depan kanan dan kiri, pohon rambutan serta pohon mangga tumbuh subur dan selalu menghasilkan buah yang tak kalah manis dengan gula. Bunga mawar warna-warni juga tumbuh subur dan tampak indah saat kuntumnya bermekaran setelah matahari terbit. Bunga teratai sebagai penghias kolam yang setiap malamnya akan menunjukkan rupa indahnya. Selain bunga, kami juga memiliki beberapa hewan peliharaan. Ada 6 ekor burung lovebird berwarna cerah menghiasi kandang besarnya yang berwarna hitam, selalu bersiul merdu menggeliti telinga kami. Ada juga ikan mas koi yang menghiasi kolam berukuran minimalis, memanjakan mata kami saat memberinya makanan. Kupu-kupu juga sering mampir di bunga taman kami karena tergoda dengan warna bunganya. Taman rumah kami sering kami manfaatkan untuk menikmati suasana pagi hari, sekedar berjemur atau senam santai di taman. Terkadang kami juga mengadakan barbeque kecil-kecilan di taman rumah kami. Banyak tamu yang betah berada di taman rumah kami. Nah, berikut adalah langkah-langkah contoh langkah penyusunan teks deskripsi serta contoh teks deskripsi yang sudah dibuat. Jadi, Ibu harap kalian bisa membuat langkah-langkah penyusunan teks deskripsi kalian sendiri, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi yang utuh sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk tugasnya adalah kalian buat sebuah teks deskripsi dari objek sekitar rumah kalian atau tempat wisata yang pernah kalian kunjungi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ini artinya kalian membuat teks deskripsi seperti contoh yang tadi. Di situ kan juga udah ada struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi artinya objeknya itu bisa kalian ambil dari bagian rumah atau sekitar rumah kalian, bisa kamar kalian, bisa ruang tamu kalian, atau dapur, atau ya taman rumah kalian juga bisa. Atau juga misalnya kalian pernah mengunjungi sebuah tempat, nah kalian deskripsikan gimana sih tempat itu juga bisa. Nanti yang kalian fotokan adalah teksnya saja. Kalau untuk langkah-langkahnya kalian bisa buat di kertas sele-sele atau di bagian untuk itu nggak perlu dipoto. Kalian hanya membuatnya sebagai sele-sele atau persiapan kalian. Yang perlu kalian foto itu hanya teksnya saja dan kirim secara pribadi ke WA Ibu. Nah, tugas yang selanjutnya itu yaitu seperti biasa, kalian mencatat materi yang sudah Ibu sampaikan. Tidak perlu semuanya, tapi hanya yang kalian rasa perlu catat, ya coba dicatat. Karena ini nantinya akan berguna untuk kalian saat ujian. Kan kalau ujiannya misalnya masih daring, kalian pakai HP. Nah, kalian mau lihat materi yang sudah Ibu jelaskan kemarin-kemarin, kalau dari HP juga kan ribet. Jadi kalau udah kalian tulis, kalian tinggal buka buku aja. Nah, itu nanti juga tugas catatannya kalian kirim atau kalian foto dan kirim ke WA Ibu. Oke? Terima kasih. Sekian pertemuan kita kali ini. Ibu harap kalian mengerjakan tugas kalian ya. Ibu tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.